Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ketika orang pertama menjatuhkan senjata, reaksi berantai terjadi. Satu persatu, orang-orang kuat Xuan Huang kehilangan helm mereka dan melepas baju besi mereka, dan berjalan keluar dari arai formasi. Hanya dengan adegan Zhong Mu membunuh pasukannya sendiri, pasukan Xuan Huang benar-benar kecewa dengan pemimpinnya, dan bahkan orang-orang mereka sendiri harus dibunuh, apalagi yang bisa mereka harapkan. Dibandingkan dengan Zhong Mu, penguasa Yan Huang di mata pasukan Xuan Huang terasa lebih baik, mengabaikan dan mengampuni pasukan Xuan Huang. Dalam keseimbangan ini, tentu saja pasukan Xuan Huang tidak akan melawan. Dengan cara ini, sebagian pasukan Xuan Huang telah melarikan diri dari arai formasi sebelum perang dimulai. Saya juga menyerah. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjubah ungu juga berlari keluar bersama kerumunan, tetapi ditangkap oleh Ye Chen. Orang ini tidak bisa dilepaskan, yaitu adalah Yu yang pergi ke Di Huang hari itu untuk mengajak menghabisi Yan Huang. Meskipun Ye Chen juga tahu bahwa ada banyak orang, Ye Chen tidak punya waktu untuk mencarinya, tetapi karena dia muncul, Ye Chen tahu sebelumnya bahwa secara alami Ye Chen tidak akan melepaskannya. Saya juga menyerah. Yue yang dipenjara, dan Yu yang berteriak ngeri. Menyerah, Ye Chen mencibir. Hari itu di istana Di Huang, kamu tidak tahu aku ada di dalamnya. Aku ingat beberapa kata yang kau ucapkan dengan jelas. Mendengar perkataan Ye Chen, Yue yang menjadi muram, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen juga hadir hari itu. Tidak heran mereka melakukan penyergapan seperti itu hari ini. Memikirkan hal ini, Yu yang tiba-tiba menjadi galak, melepaskan diri dari penjara Ye Chen, dengan ekspresi gila, pedang, menunjuk langsung ke titik kunci Ye Chen, dan wajahnya agak menakutkan. Namun, pedangnya dihancurkan oleh seseorang yang bergegas keluar dari Ye Chen. Orang ini adalah pria besar Yan Huang bernama Yan Shan. Dia mengesankan, berdarah, dan melemparkan kapak besar untuk membunuhnya secara langsung. Dia membelah langit dengan kapak, dan Yu yang terbelah di tempat. Boom! Bang! Di sisi lain, Zhongli telah menyerang tahap Heavenly Immortal setengah langkah lainnya dari Xuan Huang, pemuda berbaju putih, meskipun muda dalam penampilan, sebenarnya adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jika dia ingin menjelaskan, dia bukan orang Xuan Huang, tetapi bantuan asing yang diundang oleh Xuan Huang. Zhongli Daoyou, kamu dan aku tidak punya dendam, pria muda berbaju putih itu berkata pelan sambil menghindari serangan Zhongli. Jizong, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, kamu tidak bisa lepas dari mata surgawiku. Zhongli tampaknya dapat melihat melalui wajah asli pemuda berbaju putih, dan di antara kata-kata, dia dapat mendengar bahwa dia dan pemuda berbaju putih memiliki dendam. Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pemuda berbaju putih mendengus dingin dan terus berjalan pergi. 100 tahun yang lalu, kamu membunuh muridku dan menghancurkan rumahku. Kapan aku tidak tahu. Zhongli berkata dengan keras dan melambaikan tangannya untuk menabrak galaksi. Serangan itu bahkan lebih ganas, dan Zhongli tidak memberi pemuda kulit putih itu kesempatan untuk berbalik. Mendengar ini, pemuda berbaju putih bernama wajah Jizong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa identitasnya disembunyikan dengan segala cara, tetapi diketahuinya. Awalnya, dia adalah bala bantuan yang diundang oleh Zhong Mu.
Dia ingin mendapatkan beberapa manfaat dalam pertempuran untuk menghancurkan Yan Huang. Siapapun yang ingin membuat perubahan seperti itu, sebelum dia membunuh Yan Huang, dia mengalami penyergapan dan identitasnya terungkap. Dan masih dalam situasi krisis seperti itu, dia sepertinya telah mencium bau nafas kematian. Memikirkan hal ini, Jizong tidak lagi melintas, tetapi mengorbankan kekuatan magis yang kuat, dan melawan Zhongli di atas kehampaan. Sejak identitasnya terungkap, tidak perlu disembunyikan. Apa yang Jizong sekarang pikirkan adalah bahwa tidak peduli berapa harga yang dia bayar, dia juga harus dibunuh, jika tidak latihan ratusan tahun akan dimakamkan di sini. Boom! Bang! Pertempuran itu sengit, dan bayang-bayang orang-orang meledak menjadi darah. Di satu sisi, Hong Chen Su menekan Zhong Mu di langit. Di satu sisi, leluhur keluarga Su dan orang-orang kuat yang dipimpin oleh Zhong Jiang masih menyapu tentara haus darah. Di satu sisi, orang-orang Xuan Huang pada dasarnya telah menyerah. Dalam situasi yang begitu baik, Yan Huang berada di atas angin, dan kemenangan hanya masalah waktu. Di atas ketiadaan, Ye Chen melirik beberapa lingkaran pertempuran, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada ruang ketiadaan di sampingnya, melihat Gu Santong berjongkok di dalam, memarahi dengan marah. Ye Chen berkata pada Gu Santong, "Anda ingin meminjam petirku tapi masih berdiam diri, jangan harap bisa meminjam petirku." Gu Santong mengutuk, "Bocah, kenapa kau mengancamku?" Ye Chen berkata, "Kalau begitu Anda bisa yakin, tapi jangan merusak tubuh fisik lawan Anda, karena aku butuh mayat utuh." Gu Santong berkata, "Oke." Mendengar ini, Ye Chen merasa lega. Bagaimanapun, yang Ye Chen pedulikan adalah tubuh fisik dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ye Chen akan menyempurnakan beberapa mayat hidup Jenderal Kematian. Jika Ye Chen kembali ke selatan dataran Chu di masa depan, itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat diperlukan. Segera, arai formasi pasukan kuil yang haus darah terperangkap oleh pembantaian darah. Melihat ini, Gu Santong yang masih tersembunyi di kehampaan. Ye Chen hanya mendengar gemetar-gemetar, dan melihat pedang besi berkarat dipegang di tangan Gu Santong sangat menakutkan. Di atas kehampaan, sudah ada percikan darah, dan pembantaian darah yang baru saja keluar belum menunggu untuk dibawa pergi, dan berlumuran darah oleh Gu Santong dan membunuh satu tahap Heavenly Immortal setengah langkah dari Istana Haus Darah. Melihatnya Ye Chen tampak tercengang, Ye Chen jelas merasakan kengerian pedang Santong itu. Pedang ini adalah serangan jiwa, jiwa yang langsung mendekati tetua darah, dan memotong jiwanya menjadi beberapa bagian. Satu orang tahap Heavenly Immortal terbunuh di tempat. Dia depresi sampai mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati begitu sederhana. Dia bahkan terbunuh oleh tingkat kekuatan yang sama. Ye Chen bergumam, itu baru saudara seperguruan dari senior Du Guao, pedang yang begitu luar biasa. Ye Chen menatap matanya, penuh ketakutan. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa Gu Santong begitu kuat. Kemudian, ketika Ye Chen terkejut, Gu Santong telah melemparkan tubuh tetua darah. Oke. Mata Ye Chen bersinar, dan Ye Chen menangkap tubuh mayat tetua darah ke dalam tas penyimpanan. Suasana hatinya sangat baik. Ye Chen tidak bisa menahan dorongan hati dan ingin kembali untuk menyempurnakan mayat hidup Jenderal Kematian. Di sisi lain, Gu Santong kemudian terjun ke dalam ketiadaan, siap menunggu kesempatan untuk menawarkan pedang lain. Boom! Boom! Karena tetua darah telah membuat celah dalam arai formasi sebelumnya,
Orang kuat istana yang haus darah telah mengerahkan kekuatan mereka dan sepenuhnya membuka arai formasi. Namun, ini tidak ada yang bisa diubah. Pasukan Yan Huang yang sudah siap untuk pergi, melonjak seperti air pasang, dan membanjiri pasukan istana yang haus darah di tempat. Situasi pertempuran sepihak yang asli pada dasarnya karena arai formasi itu rusak, dan banyak dari ketegangan sekecil apapun. Selain itu, tentara haus darah pada dasarnya tidak memiliki peluang. Bahkan tetua darah mereka dibunuh oleh satu serangan pedang, belum lagi mereka, yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri dengan putus asa. Bunga darah yang indah terus bermekaran, dan pasukan kuil haus darah hampir habis. Di atas bumi, tulang-tulang menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Di atas kehampaan, lonjakan darah dan kabut darah memenuhi langit. Pada saat ini, langit malam telah hampir habis dan fajar sudah dekat, tetapi langit dan bumi ini menjadi neraka berdarah. Ketiadaan tinggi, leluhur keluarga Su dan Zhongji yang bekerja sama untuk menekan lelaki tua jubah darah yang tersisa di tahap Heavenly Immortal setengah langkah aula haus darah dalam kehampaan, dan tidak peduli bagaimana dia bertabrakan, mereka tidak dapat menembus intersepsi keduanya. Dengan leluhur keluarga Su menebas ke langit, lelaki tua berjubah darah itu jatuh ke kehampaan di tempat. Kesempatan bagus. Gu Santong yang tertidur di kehampaan bergerak lagi, dan tubuhnya terjun ke langit, dan pedang besi berkarat di tangannya masih bergetar, membuat jantung bergetar, pedang yang berkuasa. Adapun untuk pertama kalinya, kali ini serangan Gu Santong sangat halus. Orang tua berjubah darah yang jatuh diserang oleh pedang Santong, hanya menyisakan tubuhnya yang jatuh. Ye Chen segera bergegas mengambil mayat itu. Yang lain, Ye Chen menyeringai dan melambaikan tubuhnya ke dalam tas penyimpanan. Kali ini, Gu Santong tidak bersembunyi ke dalam kehampaan lagi, seolah-olah tidak berpikir untuk pergi menyerang tahap Heavenly Immortal yang ketiga. Ye Chen meliriknya, dan tidak bisa menahan batuk. Meskipun dua serangan mematikan dari Gu Santong luar biasa, tampaknya merupakan jurus terlarang, hanya bisa digunakan 2 kali. Bahkan Gu Santong menggunakan metode rahasia tabu 1 demi 1, membuatnya mengkonsumsi terlalu banyak energi. Gu Santong berkata, "Cukup sudah aku lelah." Gu Santong menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, "Baru 2 mayat kenapa berhenti?" Gu Santong berteriak, "Diam bocah, aku lelah." Ye Chen tidak menerima begitu saja, tetapi langsung memasuki kehampaan. Gu Santong tidak memiliki energi untuk menghabisi musuh kuat. Terkadang kau harus mengandalkan diri sendiri. Pada titik ini, Ye Chen bergegas melalui ruang hampa, tujuannya adalah Ji Zong yang bertarung melawan Zhong Li. Pertempuran antara keduanya sengit, dan mereka telah bertarung ribuan gerakan, dan mereka bahkan keduanya masih bertahan. Untuk ini, Ye Chen mengerti betul bahwa meskipun revisi Ji Zong lemah, itu adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang nyata, bagaimanapun juga, mudah untuk menang atau kalah, tetapi itu adalah masalah hidup dan mati yang lain. Bagaimanapun, Zhong Li bukanlah Gu Santong, dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat dan jurus terlarang seperti Gu Santong. Tapi meski begitu, sehingga bentuk Ji Zong juga cukup untuk dipermalukan, ada pengorbanan darah yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang darah yang masuk akal di dadanya, setengah kepalanya telah meledak, dan keseluruhannya seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Dia mungkin yang paling sedih. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan Zhong Li sampai mati. Yang dia inginkan adalah melarikan diri dengan cepat. Namun,
Dari pertempuran dengan Zhongli hingga saat ini, dia masih terjebak dalam arai formasi. Pada beberapa kesempatan, dia mencoba melarikan diri dari arai formasi dan melarikan diri, tetapi Zhongli tidak memberinya kesempatan untuk mengebom arai formasi. Apa? Arai formasi itu dipenuhi dengan raungan Jizong. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan magisnya, dia tidak bisa melawan Zhongli. Sebaliknya, Zhongli, meskipun bentuknya juga sangat memalukan, tetapi dibandingkan dengan Jizong, luka-lukanya jauh dari mencapai akar, dan kehancuran Jizong tidak lebih dari masalah waktu. Jizong meraung dan berteriak beberapa kali, menatap Zhongli dengan tegas. Tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini sekarang. Zhongli membuka pertarungan besar dan langsung menyerang. Tembakan itu adalah kekuatan supernatural. Di tempat, Jizong diserang oleh telapak tangan Zhongli di tempat. Tubuh berdarah jatuh di mata orang-orang Yan Huang dan mempesona. Kesempatan bagus. Melihat Jizong kewalahan. Di ruang hampa, Ye Chen, yang sudah siap untuk pergi, tiba-tiba berangkat dan bergegas keluar. Ye Chen seperti angin, hampir tanpa bayangan, dengan serangan pedang tak tertandingi, kuat dan menghancurkan. Meski Jizong tidak pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerang pada saat ini, sehingga Jizong, yang telah dipukul dengan keras, tidak menanggapi, dan terkejut. Saat bunga darah mekar, dada Jizong ditembus oleh pedang Ye Chen. Berani menyerangku kau hanya tahap spiritual? Ditemukan bahwa Ye Chen menyerang tiba-tiba, Jizong meraung, dan menepuknya dengan lambaian telapak tangannya. Namun, Ye Chen sangat cepat. Begitu Jizong menembak, Ye Chen memasuki ruang lagi, dan sebelum telapak tangan Jizong benar-benar jatuh, Ye Chen tiba-tiba menyerang dari belakang Jizong. Kepala Jizong langsung ditembus oleh Ye Chen dari belakang kepalanya. Sekarang, Jizong jujur, benar-benar jujur, cahaya yang tidak bisa dipercaya di matanya, dengan cepat dimusnahkan, pikiran jiwa dipadamkan oleh pedang Ye Chen. Ye Chen menciptakan keajaiban lain, dan berhasil membunuh tahap Heavenly Immortal setengah langkah sekali lagi. Meskipun Jizong dalam keadaan terluka parah, meskipun Ye Chen menggunakan serangan diam-diam, Anda harus tahu bahwa Ye Chen hanyalah tahap spiritual. Rekor seperti itu bisa dianggap melawan langit, cukup untuk dibanggakan di dataran Chu. Dalam kehampaan, tubuh Jizong telah jatuh dan jatuh ke mata orang lain. Master Suci Yan Haung, apakah ini begitu kuat? Orang-orang Yan Huang tidak terkejut, mereka telah melihat Ye Chen untuk membunuh tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi pasukan Di Huang dan pasukan Xuan Huang sangat terkejut melihatnya. Tahap spiritual dapat membunuh tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ini sangat kuat, ini di luar pemahaman. Sepertinya ketika kembali ke Yan Huang, itu adalah pilihan yang sangat tepat. Pada tahun-tahunnya, Master Suci Yan Huang kita pasti akan membawa kita ke tenaran yang besar. Bocah ini, tidak sederhana, wajah Gu Santong menjadi aneh, dan mata tuanya yang malang terkejut. Dia pantas mendapatkan nama sebagai penguasa Yan Huang. Zhongli, yang jatuh tertawa sangat riang. Rekor Ye Chen melawan langit membawa banyak tepuk tangan dari Yan Huang. Dia sekali lagi memainkan nama sebagai penguasa Yan Huang yang luar biasa. Ye Chen berteriak, habisi lawan. Perkataan Ye Chen adalah semangat juang. Setiap darah mendidih, dan sosoknya seperti air pasang, yang menenggelamkan kuil haus darah yang tersisa.
Pertempuran berikutnya ditakdirkan untuk mengakhiri tentara haus darah dan yang kalah pada dasarnya dihancurkan sepanjang jalan. Ketiga orang tahap Heavenly Immortal sudah mati. Dengan begitu banyak orang, tidak ada jalan kembali. Segera, seluruh istana haus darah dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Pasukan Yan Huang bersatu ke satu tempat dan melihat ke atas ke kehampaan. Penyergapan ini, tempat terakhir di mana pertempuran masih berlangsung adalah Hong Chen Su dan Zhong Mu. Duel antara keduanya belum berakhir. Melihat ke depan, keduanya bertarung dengan sengit, dan darah mereka mengalir seperti hujan. Di satu sisi, Zhong Mu bersimbah darah dan darah, jubahnya terpancar, dan tubuhnya ditutupi dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tetap suka berperang, seperti Raja Iblis. Di satu sisi, Hong Chen Susu berlumuran darah dan penampilannya malu, tetapi dia tampak acuh tak acuh dan indah, seperti peri dari 9 langit. Menyaksikan pertempuran sengit antara keduanya, Zhong Jiang menghela nafas dan melambaikan artefak yang mengerikan, menekan Zhong Mu, yang tubuh Zhong Mu retak, semburan darah menyembur keluar, jatuh dari kehampaan, dan meruntuhkan puncak gunung. Setelah merangkak keluar, tidak ada bentuk manusia. Dengan cara ini, Zhong Jiang, Zhong Li, dan Hong Chen Su melangkah maju. Melihat Zhong Mu, ketiganya diam, tetapi ekspresinya rumit melampaui kata-kata. Di masa lalu, mereka adalah saudara seperguruan, tetapi karena beberapa kepentingan, mereka dipisahkan satu sama lain. Selama ratusan tahun, mereka terus berjuang. Melihat saudara-saudari yang menyedihkan di masa lalu, kebencian yang besar telah menghilang pada saat ini, dan apa yang disebut keluhan dan kesedihan semuanya telah berubah menjadi awan asap saat ini. Melihat bentuk tragis Zhong Mu, Zhong Jiang tidak bisa tidak bertanya, dia masih memiliki sedikit fantasi terakhir, dan juga ingat cinta terakhir guru.